Halo, selamat datang di podcast RRI, Rio, Rani, dan Iya. Untuk penonton yang lama, selamat datang kembali. Selamat bertemu lagi dengan kita. Untuk penonton baru, mungkin kita akan perkenalan dulu ya, biar lebih akrab gitu. Saya Siti Jamaria Tarani, biasa dipanggil Iya, sebagai host di sini dari instansi bagian umum dengan jabatan penata keprotokolan. Selanjutnya Kakak Rani, narasumber 1. Ya, makasih Kak sudah mengundang saya di sini. Halo, perkenalkan nama saya Syahrani Moropei dari Kecamatan Timur Selatan. Jabatan saya yaitu Teknisi Sarana dan Prasarana. Oke, Kakak Rio. Terima kasih Kak Siti. Halo semuanya, perkenalkan saya Rio Serhalawan dari Sekretariat DPRD Kota Ambon dengan jabatan Pranata Humas Ahli Pertama. Oke, jadi kita menyingkat nama kita Rio Rani Iya dengan nama podcast yaitu RRI ya. Oke kakak-kakak dan para pemirsa semua, kali ini kita akan membahas isi podcast dengan topik konflik kepentingan secara potensial. Nah, ini seru nih Kak, karena di dalam topik ini kita bisa mengetahui terkait konflik kepentingan yang bisa terkait di dalamnya. Ada konflik kepentingan jabatan, ada keluarga, dan rekan bisnis gitu Kak. Mungkin supaya kita bisa saling mengetahui dengan para pemirsa juga, Kakak Rani mungkin bisa menjelaskan kepada saya apa sih sebenarnya konflik kepentingan potensial itu Kak? Baik Kak. Konflik kepentingan potensial itu adalah keadaan ketika benturan kepentingan belum terjadi secara nyata Kak. Tetapi terdapat kemungkinan besar akan muncul karena seseorang memiliki posisi, hubungan, atau kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil di masa mendatang. Artinya tuh belum tentu ada pelanggaran, namun situasinya sudah berisiko sehingga perlu diantisipasi sejak awal. Ya. Berarti yang menjadi perhatian bukan hanya tindakan yang sudah terjadi, tetapi juga kondisi yang berpotensi menimbulkan ketidakobjektifan itu ya Pak? Iya. Nah, menurut Kak Rio nih, kenapa konflik kepentingan potensial perlu menjadi perhatian organisasi Kak? Baik Kak, ya. Jadi menurut saya itu karena apabila tidak dikelola, maka konflik kepentingan itu dapat mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan dan menurunkan kepercayaan masyarakat maupun pemangku kepentingan. Hal itu menunjukkan praktik yang tidak adil seperti nepotisme, bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum maupun etika. Oleh sebab itu, pencegahan jauh lebih penting, jauh lebih baik dibandingkan menangani dampaknya yang sudah terjadi. Oke, karena kita sudah tahu nih definisinya, mungkin biar mudah dipahami, ada contoh yang bisa diberikan gitu Kak Rani, agar kita para pemirsa bisa lebih paham gitu Kak. Ya baik Kak, ada Kak. Contoh yang pertama itu adalah proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya seorang pegawai menjadi anggota panitia pengadaan, ternyata salah satu perusahaan peserta tender dimiliki oleh saudaranya itu sendiri Kak. Walaupun pegawai tersebut belum memenangkan perusahaan tersebut, kondisi ini sudah termasuk konflik kepentingan potensial karena ada hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Oh iya ya Kak, jadi Ya. kalau sudah ada keluarga, kalau kita mau memilih orang lain kayaknya agak sungkan gitu, karena sudah ada keluarga kita di situ. Dan disitulah terjadi konflik kepentingan karena ada keluarga kita. Padahal sebenarnya harus dinilai secara subjektif ya. Oke, Kak Rio bagaimana? Ada contoh lain Kak? Ada sih Kak. Misalnya tuh kayak seorang pegawai menerima hadiah atau bingkisan dari vendor yang
sedang mengikuti proses kerjasama dengan instansinya. Karena walaupun hadiah tersebut belum mempengaruhi keputusan, tetapi pemberian tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pegawai tersebut itu tidak lagi independen. Contoh lainnya itu adalah ketika seorang pejabat yang memiliki usaha pribadi di bidang yang sama dengan kebijakan yang sedang disusunnya. Dalam situasi seperti ini terdapat peluang bahwa kebijakan yang dibuat itu dapat memberikan keuntungan bagi usahanya sendiri ya. Kemudian yang paling terakhir itu ada juga contoh dalam proses promosi jabatan. Misalnya seorang atasan ikut menentukan promosi pegawai yang ternyata merupakan anggota keluarganya. Walaupun keputusan belum dibuat, kondisi tersebut sudah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oh, berarti konflik kepentingan ini tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi juga bisa berupa hubungan keluarga, Ya, betul. kepentingan bisnis, hadiah, ataupun jabatan gitu ya Kak? Betul kan? Intinya tuh dengan adanya kepentingan lain yang berpotensi mempengaruhi profesionalitas, seorang dapat menjalankan tugasnya kan, kayak gitu. Berarti memang hal-hal tadi sangat berpengaruh ya di dalam konflik kepentingan ini ya Kak. Ya. Kalau menurut Kak Rani nih, bagaimana cara mengelola konflik kepentingan agar tidak memberikan dampak yang negatif bagi organisasi Kak? Ya Kak, di sini tuh ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan konflik kepentingan. Setiap pegawai harus jujur melaporkan apabila memiliki hubungan pribadi atau kepentingan tertentu yang berkaitan dengan tugasnya. Oke, kemudian apa lagi? Mungkin Kak Rio kali ya bisa meneruskan. Sebenarnya tuh langkah yang kedua itu adalah mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila terdapat konflik kepentingan itu kan. Misalnya tuh kayak apabila seorang pegawai memiliki hubungan keluarga dengan peserta seleksi, maka pegawai tersebut sebaiknya tuh tidak ikut menjadi penilai kan. Dan yang kemudian itu adalah menerapkan kode etik serta pedoman benturan kepentingan yang jelas sehingga seluruh pegawai itu memahami aturan yang berlaku kan. Kayak gitu kan. Nah, dengan langkah-langkah ini mungkin bisa lebih jelas ya untuk kita semua agar bisa melihat dan mengetahui bagaimana agar tidak terjadi konflik kepentingan tadi itu. Dengan langkah-langkah tadi ada mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan, mungkin supaya tidak berpengaruh gitu ya Kak. Untuk menurut Kak Rani nih, ada langkah lain nggak yang perlu diterapkan di organisasi? Tentu ada Kak. Organisasi itu perlu membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses pengadaan, promosi jabatan, maupun pengambilan keputusan harus terdokumentasi dengan baik sehingga dapat diawasi. Selain itu, organisasi juga perlu memberikan pelatihan secara berkala mengenai integritas dan benturan kepentingan agar seluruh pegawai memahami cara mengenali dan mencegah konflik kepentingan sejak dini. Oh, berarti pengelolaan konflik kepentingan ini bukan hanya tanggung jawab individu ya, tapi juga menjadi tanggung jawab organisasi melalui sistem yang transparan dan berintegritas gitu ya Pak. Ya, jadi bukan hanya individu ya, harus menjadi tanggung jawab semua agar tidak terjadi konflik kepentingan ini. Kita semua harus bekerja sama dengan baik, jangan hanya mengharapkan satu individu saja. Sepertinya cukup ya pembahasan kita kali ini. Mungkin Ada tambahan dulu. Oh iya. Dari saya Kak, yang dapat saya katakan tuh ketika organisasi memiliki aturan yang jelas dan seluruh pegawai mematuhinya, maka risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimkan dan kepercayaan itu tetap terjaga kan. Wah, luar biasa ya. Oh iya, kalau kita mematuhi aturan pasti semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dan publik juga bisa percaya kepada kita. Betul. Dari situ mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa konflik kepentingan ini secara potensial adalah kondisi ketika seseorang belum melakukan pelanggaran tetapi memiliki situasi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Contoh yang sering ditemui seperti tadi ada hubungan keluarga, ada promosi jabatan, hubungan bisnis dan lain-lain. Mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini.
senang sekali bisa bertemu lagi dengan dua narasumber hebat kita. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya dengan para pemirsa di sana. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Ya. Oke. Dadah semuanya.